Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dr. Kiai Haji Mukhtar selaku pribadi juga selaku Kepala Kemenang Kota Malang, semoga senantiasa barokah, terus ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nikmatul iman, nikmatul dunia, nikmat kenaikan pangkat dan yang lain-lain. Para pejabat, para ASN di lingkungan Kemenang Kota Malang, seluruhnya hadirin hadirat rahmatullah, mohon menghadap ke sini semua. Ini materi ini sifatnya serius, bukan formalitas, bukan sekedar legalitas, tapi memang kita kepingin selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin lebih selamat yang tidak nulis absen, tapi ternyata benar-benar ikuti dan masuk ke dalam hati, lalu menjadi sanggup ketika tinggal mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada yang absen berkali-kali tapi nggak masuk ke dalam hati. Sekali lagi, jangan ada dusta di antara kita. Kelihatannya ngaji tapi ternyata enggak. Kita mesti mati. Saya, Pak Mukhtar, semuanya mesti mati. Dan kalau mati, ya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sekarat kita nanti enak apa rekoso, itu hanya Allah yang tahu. Apakah kita mampu menghadapi bentakan-bentakan mungkar nakir di alam kubur, hanya Allah yang bisa meredam malaikat mungkar nakir. Saat kita bangun dari alam kubur yang ba'ats, adakah kita selamat kepanasan apa enggak di padang mahsyar? Hanya Allah. Lewat Shiratal Mustaqim kepleset apa enggak? Itu hanya Allah. Yang punya surga neraka hanya Allah. Yang punya palu menvonis fulan surga, fulan neraka juga hanya Allah. Makanya salah besar amal apapun yang tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman pamer kebaikan kepada Pak Mukhtar, Pak Mukhtar sendiri nggak bisa menyelamatkan sampean saat sekarang. Zaman saya pamer kebaikan kepada Pak Rektor, Pak Haris, Pak Rektor nggak bisa menyelamatkan saya saat saya akan kepleset di Shiratal Mustaqim. Yang bisa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biyadihil amr. Semua keputusan kewenangan hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya atas nama pribadi, dari diri saya, untuk panjenengan semua, monggo kita sambut tua wis mampu lemah wis ate matek. Wis ojo kakean pola, ojo kakean niat sing macam-macam, ojo yang berobsesi macam-macam. Sudah saatnya kita harus wajah mantep hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulillah thumma darhum fi khawdihim yal'abun. Qulillah thumma darhum fi khawdihim yal'abun. Katakan Muhammad kepada mereka, Allah, jangan yang lain-lain, Allah. Udah. Wis iki kecekel. Bahagia bersama Allah, tenang bersama Allah, nikmat bersama Allah. Gak punya duit pun tetap nikmat bersama Allah. Zaman benar ternyata difitnah orang. Gara-gara difitnah orang, akhirnya Pak Mukhtar membuat keputusan salah, sampai dipecat dari sini. Tapi zaman benar, tetap tenang, zaman bersama Allah. Qulillah tsumma darhum fi khawdihim yal'abun. Kalau sudah qulillah, yang lain tinggalkan semua. Artinya
kita bersama mereka asal satu jalur lillahi ta'ala. Kalau nggak satu jalur tinggal aja siapapun. Ini sekali lagi yang pertama mesti semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah itu Sami'un Basir. Kita nggak bisa main-main, itu nggak bisa. Pinter kayak apapun kita main-main tetap kana yakunu kunana. Zaman ada di belakang di guru ekoyo khusyuk. Tiba-tiba menyetir HP nggak ngurumone. Allah tahu. Allah tahu. Nggak bisa kita bersembunyi, itu nggak bisa. Jangankan Allah, manusia makhluknya Allah itu sudah bisa membuat sistem informasi yang pada akhirnya kita nggak bisa mungkir dari apa yang kita lakukan. Sidik jari akan berbicara, al-yawma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita bel-belan, harus setelah itu nomor dibuang. Enggak, boten. Dilacak di server oleh intelijen. Dari server ketahuan nomor sampean yang lapas. Dari situ cek tanggal ini chattingan dengan ini, tanggal ini chattingan, mau apa? Apalagi malaikat raqib atid, apalagi malaikat hafadzah, apalagi Allah. Udah, kita nggak bisa main-main sudah. Lah iyo lah ora. Mending salah nggih kula salah. Kek dandalu ngapura. Katimbang ditutup-tutupi. Terus nggak usah modus-modusan. Lillahi ta'ala. Kita kadang-kadang modus nyun sewu. Penyakit ustadznya kadang ini kamane sunah rasul. Maksudnya sunnah rasul. Memang zahirnya sunnah rasul. Tapi apa artinya sunnah rasul hanya casing? Sementara intinya, substansinya bukan sunnah rasul. Nabi nikah dengan Khadijah itu full setia sampai Khadijah wafat, hanya wahidah, satu-satunya istri Khadijah, nggak masalah. Setelah itu Khadijah wafat, terus nggak lama kemudian Abu Bakar sowan kepada Nabi, menawarkan putrinya, menaikkan putri koloniki Aisyah. Nabi ini joko perasaan ini teman lawas Abu Bakar. Rekoso hijrah sampai munggah singitan yang buatur itu ya apa? Abu Bakar teman lawas sudah. Terus Nabi nggak ingin mengecewakan Abu Bakar. Mau nggak mau dia jawab ya. Joko pertemanan. Tapi umurnya masih sekitar 8 tahun. Kena diapaan Pak Mukhlis? Bojo umur 8 tahun. Apa sih ngedusi ngelambeni satu kan? Nggak ada motivasi nafsu sama sekali. Full menjaga pertemanan. Dan itu nggak pasna karena Khadijah sudah wafat. Lalu terus ada janda tua Saudah, umurnya sekitar 60. Sahabat yang lain lapor, nggak mau. Akhirnya Nabi pun harus bertemu dia dinikahi. Memang masna dua, Aisyah sama Saudah. Sing siji umur 8, sing siji umur 7, mambure mason. Mungkin ustadz itu dohirnya syar'inya sama, tapi motivasinya beda. Itu artinya syariat kau perkosa, kau buat akal-akalan, kau buat alat untuk menuruti nafsu. Ini modus, bukan din. Allah apa tahu? Yo tahu sapol boleh. Masuk kamar. Terus nikah dengan Mariatul Qibtiyah, anaknya tokoh Mesir yang sudah masuk Islam. Itu Nabi ingin menabung kebaikan atas nama Nabi dan bangsa Arab kepada bangsa Mesir.
Kelak ketika Umar bin Khattab, setelah zaman Umar bin Khattab, siapa ini? Amr bin As menaklukkan Mesir. Mesir pun akhirnya cepat klik. Jauh ke depan prediksi Nabi, harapan Nabi menikahi Mariatul Qibtiyah untuk memudahkan dakwah. Kalau soal cantik, ya ayu Siti Aisyah sapol boleh. Tapi demi dakwah, oke, tidak apa-apa. Ini kan. Nah saiki sing mbok tuwek wis umur 40, rapine umur 20, sunnah Rasul. Napa? Dosa memperalat agama. Ujung-ujungnya kepentingan pribadi, kepentingan nafsu. Sama lihat di Subul Salam itu, syarahnya Bulughul Maram, itu dalam bab haddu syaribil khamr, hukuman bagi peminum. Di situ ada riwayat panjang begini. Ada peminum khamr sudah diproses pengadilan, tinggal mencambuk, diserahkan pada Sayyidina Ali Amirul Mukminin. Monggo Sayyidina Ali dipun cambuk. Dan siap dicambuk, nawa itu menegakkan hukum Allah. Nah, mau dicambuk, orang ini meludahi wajahnya Ali bin Abi Thalib. Jenenge wong ya spontan marah, tersinggung. Kepala negara, menantunya Rasulullah hidoni peminum khamr. Saat Sayyidina Ali emosi, itu dilepas. Kuat turun goblok khawarid langsung Ali kafir, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Terus ngono Ali dikafir-kafirkan gara-gara nggak melaksanakan perintah Allah mencambuk si peminum khamr ini. Terus Ali lalu mengklarifikasi, ini sebuah ketulusan. Saat saya akan mencambuk dan belum ada peristiwa dia meludahi saya, niat saya full zahir melaksanakan perintah Allah, nawaitu saya menegakkan hukum. Tapi saat saya emosi gara-gara diludahi, tak lepas dulu. Bukan tak lepas, tapi nanti dipending. Kenapa? Saya khawatir kalau melaksanakan hukum Allah saat emosi, zahirnya syariat, tapi sejatinya balas dendam, pelampiasan. Awas, aku mau jadi pembalut, pembungkus nafsu. Ini bahaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Awal kalimat di hikam itu mengingatkan itu. Iradatuka tadrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyyah. Ngeten intine. Saya buat gambaran. Kadang dia nulis penak-penak mulang TPQ, mulang MI dan seterusnya. Neng KUA wis umum syariate bener begini. Tahu-tahu melihat temannya, koncoku Mas, nganane iki 40 dino. Saiki karomah. Tungane mandi, suwane mandi, tamune akeh. Nak delok sak jam tamu 10, amplop 10 piro. Wis akhire berkedok selak pengen dadi wali. Oh, bos, mau pengen kemenangi donat terus. Mau pengen minjem donat terus. Leren, rai, buyar, wiritan. Wiritan. Ninggal kewajiban syarat, wiritan zohirin madep pangeran, bendang jadi wali, bendang oleh karomah. Tapi ujung-ujungnya sebetulnya dibalik jadi wali itu yang dia bikin. Memang itu sedih amplop 10. Nah, katanya Imam Atok, saya ngotot berambisi untuk terus wiritan, meninggalkan kewajiban-kewajiban syarat. Perlu nih bendang pengen jadi wali.
itu sejatinya ada nafsu ambisi terselubung. Dan itu modus. Tian jadi KUA. Lu seneng timbang jadi kepala kemenang. Kepala KUA Masya Allah bolak-balik ngerambene pecah nom-noman. Kayak gue itu kalau nyerahin buku nikah. Gusti Allah apa perso ya perso tak boleh ngapur ae. Ad-din an-nasihah. Ini hadis Sahih Muslim. Dan nyuwun sewu kang pondokane. Khobar ini ma'rifat. Bukan ad-dinu nasihatun, tapi ad-din an-nasihah. Khobar itu kalau ma'rifat ada al itu hasr. Nasohayan sohunus hanwa nasihah. Itu maknanya kalau di kitab Al-Hikam iradatul khair. Bukan dohirnya tapi motivasinya apa? Nah, iradatul khair li akhika kama turiduhu li nafsika. Itu nyuwun sewu kula disuwani tiyang Ustaz namo nyuwun bantuan istikharah. Terus pundi kula kalih niku sae napa mboten. Lah dadak kula kepengin bisa. Wah kowe. Kita terus etok-etoke niki kados kirang sae. Ampun diterusake. Lek zahire nasihate Masya Allah mantep. Ampun diterusake niku isyarat ngeten. Mboten sae. Lek apik pek dhewe bareng rada elek weh nelok kanca. Ini meskipun dohirnya din, dohirnya istikharah, ini modus. Bukan itu agama. Bukan itu akal-akalan. Sejatinya agama, kalau zaman kepingin yang baik-baik, maka ketika yang baik itu dimiliki teman kita, ya kita senang. Niki muslim, dengan muslim, kulo muslim, sedia muslim. Niki satu hati, satu kalimat, satu visi misi. Nabi menyebutnya seakan satu tubuh. Namanya sesama iman, sesama Islam ini. Karena kita satu, yang sukses niki dewek belok seneng. Yang sukses panjenengan dewek belok seneng. Niki pas nanti pensiun nyalon DPR, sing menang niki nggih seneng. Sing menang niki nggih seneng. Wong kita fi kalimatin wahidah. Niku jenenge ketulusan. Ojo kok lek aku menang seneng, lek kono seneng loro ati. Itu munafik. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Disawang ketorone padha, ning sejatine beda. Bedane di mana? Kadang kita ini duwe penyakit, toko ning Cina laris pol. Iku lho gak loro ati blas. Barang tokone Pak Mukhtar laris lagi loro ati. Kene opo loro ati? Ini nang padha Islami. Terus kepada non muslim malah gak loro ati. Ya sama niki bolone sapa sih? Lek sampean bolo kene sehati. Seharusnya teman sukses malah seneng. Lah ini non muslim sukses sampean seneng. Muslim sukses loro sampe niki bolone sapa? Bolone kono apa bolone iki? Lek ajan iman temenan padha imane, seharusnya orang itu yafrah li farahi akhi wa yahzan li huzni akhi. Sesama muslim sukses seneng, melok seneng. Sesama muslim susah, yo melok susah. Itu namanya tarul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarakumihim kama sahil jasadil wahid. Ad-din an-nasihah. Inti agama itu pada ketulusan itu. Lek dohire wales iso dagelan. Wong munafik ini mami iso luwih khusuk timbang sampean.
Wong munafik cobae solo mantep timbang Pak Mukhlis. Wong kidul pasar iso cobane. Tapi apa yang itu akan? Apa yang itu penampilan? Nabi mengatakan bukan. Saya tak, tapi jangan salah. Nyunjung. Orang yang radar hatinya sudah nyambung langsung dengan Allah, bisa nangkap lummatul malam, isyarat ilham dari malaikat, bisa bedakan kalau di Ihya itu ada lummatul syaitan, ada lummatul malam. Tak, ini tuh malaikat tahu dia. Tak, itu tuh syaitan dia tahu. Orang nyun sewu, misalnya sekelas Gusmi, memang hatinya sudah luar biasa radarnya. Iso bedani iki nafsu, dikapi, iki lho sing bener. Melaku pas lewat neng sanding masjid. Sing kene masjid, sing kene lokalisasi. Pas kulo azan. Kita yang orang awam pakai ukuran syariat, ono adat yo mengko masjid. Bener enggak salah. Tapi kadang orang sekelas Gusmi bukan nembak masjid. Saat itu ada panggilan hati, Gus, ada nyun sewu, anak apa namanya? Balon itu apa? Ada PSK, khawatir kuali. Gus, ada PSK yang sana siap ditempatkan. Dulu Abah itu pernah cerita, nyun sewu santri bergosmo dari Kediri, kalau nggak salah sudah hafidh itu sekitar 15. Itu pamit wangsul itu dibolehkan jamaah. Tapi setelah sekira 2 hari belum pulang. Orang tuanya nelpon ya Masjidil Mahfud, kok betul kalau dari wangsul? Lo sampun kok. Terus dilacak kemana-mana, ketemunya di lokalisasi. Jadi nggak semuanya orang jelek di sana itu. Itu ternyata naik bis apa yang ke Kediri itu apa jenisnya? Pasti nomor pokoknya ini berapa? Ini ku terus jajan begini, namanya orang pondok lugu, ditawani permen purun mawon, tiba bius. Ngerti? Nah, terus setelah semaput, terus si gowo kromo ini pun didol dan apa? Nah, orang-orang sekelas Gusmi itu kadang itu mana ini? Ini krungu adzan, tapi hatinya terpanggil. Selamat nore. Jamaah ganjaran pitulikur Gusmi weruh. Tapi nyelamen niki ganjaran luwih gede, cuma berisiko kena fitnah. Apa kata Gus Wonto? Krungu adzan tambah bengkok nang lokalisasi. Fitnahnya gede. Tapi orangnya kayak begitu ini panggilan Allah. Dia nggak peduli dengan cemooh orang. Mau arani kiai sakarmu murah, mau arani kiai sakarmu kau urus. Aku mau arani bolone balon sakarmu kau urus. Urusanku dengan Allah tok ini wajib. Itu Gusmi berani kayak begitu. Nggak pedih menungso blas. Lek ndewek sawangan ini lho. Apa kata dunia? Dewe iki sing wedi menungso. Terus terang dewe iki sing ana jaime. Sing ana modus. Belum benar-benar kulillah summa dzarhum fi khawdihim. Ya, toh inti agama itu di ketulusan niat itu. Ini yang menggok ke masjid, apa menggok? Tak mirip calon murotuaku. Sing situ menggok ke masjid, motivasinya gak enak, tak mirip calon murotua. Sing Gusmi menggok ini, zahire elek. Mana yang din? Mana yang benar-benar din? Sing pundi? Ad-din an-nasihah. Inti agama itu ketulusan. Jangan-jangan kita beragama dari dulu sampai sekarang
modus jaim dok dagelan dok sandiwara dok moro-moro dek mati kena corona jadi bisa turun kena ikhlas kan konyol urip 25 tahun ikhlas bisa turun tahu apa enggak nemen konyol lillahi besok wis ngadep pengiran wis gelem gak gelem mesti mati. Dan kalau sudah itu semua yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wis ngono iku yang lain-lain anu Gusti kula kaji ping 30 gak mereka nang kula umroh ping sakulan kula umroh ping pindho Gusti Allah kaurus ad-din an-nasiha. Mana dari sekian banyak itu yang tulus semata-mata karena Allah, yaitu yang saya terima. Sampai amal yang tulus dilakukan oleh orang doiri brengsek karena tulus, gak ada motivasi apa-apa, ya Allah tetap menerima. Balon ini hadis Bukhari. Nabi bercerita di kalangan Bani Israel ada bailun min bawaya Bani Israel. Ada balon, menjenengin balon ya brengsek teman. Tapi ternyata masih punya rasa kemanusiaan. Dia lewat di padang pasir terus haus, ngambil air pakai sepatunya itu, dipakai tali, terus ngambil air diminum. Nah setelah minum dia melihat anjing yang saking hausnya melet-melet dilatih lemah pasir itu. Dia mikir, lakot balagho bihi minal atas ma balagoni. Sapno kire kuwi ngelak kaya aku mau. Wis tak jumone mana. Akhirnya dia pakai tampar lagi, sepatunya dipakai ngambil air, diminumkan ke anjing itu. Motivasinya enggak riak, motivasinya enggak apa, motivasinya enggak jaim, motivasinya enggak sekor muka, enggak menjilat, enggak pangkat, beras boten. Motivasinya ini makhluk Allah, kasihan dia haus. Akhirnya terus gara-gara maling nginum dan teranjing ini Gusti Allah ngapura dosanya. Itulah sebuah ketulusan. Ketika amal itu dilakukan karena Allah, sekecil kayak begitu nilainya besar. Barang kecil diri dari Allah nilainya tetap besar. Allah maha besar. Sesuatu yang kecil dari yang maha besar tetap besar. Marzuki kula panjenengan cilik kalau apa-apa nih. Sesuatu yang dianggap besar dari yang cilik tetap cilik. Sak gede-gede ndas, itu lah ndas sembut yo pancen cilik. Sak cilik-cilik sikile gajah yo pancen gede. Sak cilik-cilik amal yang diridhoi langsung dari Allah, itu tetap gede. Wong itu dari Allah yang maha besar. Sak gede-gede amal kita banggakan, dibanggakan dilakukan oleh makhluk kecil. Ya tetap kecil karena apa mana? Pengen tahu kita kecil. Nyuwun sewu, sama nangenti gasek. Di zoom ternyata gasek sing koyo gede. Itu kalau zoom di tarik ini Kota Malang, gasek meter semini. Di zoom mana sak Jawa Timur, gasek tambah sak temu. Di zoom mana sak Indonesia, gasek karek sak virus corona ini. Karena gitu. Di zoom mana sak donya tambaran apa-apa. Dan itulah kita, debu yang berdebar. Bumi yang gasek cuili ini, bumi sampai ini gede ini, yang gasek cilik, ditarik zoom oleh malaikat, oleh Allah, dibandingkan dengan jutaan planet ini. Bumi ini ketara cilik. Mana gasek gak apa-apa. Yang ngono itu pedenta bener. Wong kemenang wis berapa kabeh bintang kabeh sesat kabeh wis nek kabeh. Kagian pola. Prosomus wargane Mbah Muda. Mboten saged, Bro. Dhewe iki gak apa-apa. Ngamal sak pirang-pirang. Dadak Gusti Allah dawuh. Sampe iki niki ketua NU Gusti. Aku roh ngamali sak pirang-pirang.
Dosa ini lempeng pisang nek kampus biyen gendaan pisang. Tapi saya penentunya kata. Saya akan membuat keputusan kabeh ngamale ora tak terima. Wong gak ono sing ikhlas. Dosa niku senajan pisang gak tak sepuro. Ya Gusti Allah bisa. Punya sifat jalis. Wajah izun fi haqi wa adlihi tarkuli-kuli mungkinin kafili. Menang. Terus kono nyusun arek pang mati. Wis mengko salate setahun pindho salat itu lho. Arang-arang cewek timbali Gusti Allah, ngapunten Gusti dosa kula kathah. Aku ya roh. Kon bendino ora tau salat dosamu sak gunung kami. Ganjaranmu didik kadang zaman ana bocah yatim ning perapatan mau wae. Aku lho. Wis dosamu sak pirang-pirang karena terkait dengan hakullah tak sepuro kabeh. Ngamalmu didik nyenengi cah yatim pisan tak terima. Terus lek ngono kate aku menghadapi Allah yang maha besar. Kate protes piye dhewe sak lebu. Mila para rawuh wis pokoke ngamal niku lillahi dan inti integritas. Itu yang keikhlasan itu. Jangan ada dualisme niat. Jangan ada dikotomi dalam hati. Jangan mendua, itu munafik. Itu bertentangan dengan prinsip Islam. La ilaha illallah. Ikrar masuk Islam pertama ya la ilaha illallah. Namanya la ilaha illallah. Bertekad, berkomitmen hanya akan menyembah Allah. Yang lain tidak. Ternyata masih tolak-toleh, berarti masih menyembah yang lain. Niki nomor 9. Nah, kalau integritas itu sudah terus belajar nawaitu lillahi ta'ala wajjahtu wajhiya madhep ning Gusti Allah. Terus kalau eling-eling lah iya iki wis umur 50 aja. Sapa ngerti tahun ngarep kena corona. Sapa ngerti wulan ngarep kena corona terus mati, terus piye? Didik belajar ikhlas. Didik nun sewu kadang enten mubalik pangsul diamplopi. Niku terus mampir masjid pundi kali koyo kok pipis. Masjid sing sepi sing diampiri. Mungkin terus mantun pipis tolak-tolak kan masuk akan niku tangkodaan. Niku namung dipendhet sak perlune mawon butuh transport. Kali ngupai supir niku. Selpinya tidak serpot, tapi setelah tolak gak ada orang. Lo menuju barang kalian, ya, yang gak ada modusnya, Ini full keikhlasan, full ketulusan. Ad-dinu. Selanjutnya, kalau sudah tulus begitu, nawa itu pengen selamat dunia sampai akhirat, maka prinsipnya iman itu apa? Al-iman huwa at-tasdiqu bi kulli ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman itu membenarkan, menerima, meyakini, ngestoake semua ajaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suka apa enggak suka, entah itu kebetulan diajarkan Muhammadiyah, enggak diajarkan NU, atau diajarkan NU, enggak diajarkan Muhammadiyah, pokok itu dari Rasul dan sahih kami terima. Itu integritas. Kalau baiki gak tak terima, gak pada atasan pula aku ini payah perkara. Itu zaman seperti menungso. Dalam menerima Islam, dalam menerima ajaran Rasul masih pakai catatan-catatan yang itu kepentingan. Kudu wani. Mas, sama ada NU kok ngono. Ih, hati sih, soki, hati laku. Mas, mbak, sama ini kader Muhammadiyah, kok ngelakoni ini? Iki hati sih, soki, hati laku. Harus berani begitu. Muhammadiyah nggak megang kunci surga. NU nggak megang kunci surga. Ojo nyembah Muhammadiyah, musyrik. Ojo nyembah NU, musyrik.
Kata Quran, wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Napa bae? Sebab asaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatore kalah kabi. Dimma atau fikni. Nyatore terjemahke. Ajaran apapun ini amanat Allah, bukan Marzuki, bukan ketua Muhammadiyah, bukan ketua NU. Allah harus kita hormati. Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang telah disampaikan Rasul padamu, ambil semua. Jadi nggak boleh orang dalam berislam itu terus metani pilih-pilih. Ini cocok kamu sih tak terima. Ini sohib tapi gak cocok gak diterima. Nggak boleh. Namanya iman itu harus qabulul jami, harus terima semua. Al-iman huwa at-tasdiqu bi kulli ma jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Itu di Riyadhul Badi'ah ya begitu. Di Safinah definisi iman ya begitu. Di Mabadi'ul Fiqhiyah definisi iman juga seperti itu. Terima semua. Asal sahih tentu. Makanya terus Imam Syafi'i punya komitmen, udah saya fatwakan atau belum, asal itu sahih, yaitu madhab saya. Idza sahhal hadisu fahuwa madhabi. Asal hadis itu sahih, itu madhab saya. Makanya Imam Syafi'i itu nggak malu meralat pendapatnya, lalu pakai pendapat yang baru ketika menemukan dalil yang lebih sahih. Inilah integritas menyangkut kebenaran, amanat ilmiah. Ojo patok bangkrong, itu sahih, kadung, ojo ngono. Rasulullah kadung mlebu swarga. Ojo isi, lebih isi di hadapan Allah. Kenapa salah ngotot? Kita mengakui terang-terang mengakui salah. Isi ning konco lho sedina rong dino. Diisi-isi lho paling sakulan. Gak kira Pak Mukhtar ngisi-ngisi setahun apa? Setahun ngono terus gak kira. Ya paling izin pisan pindho. Mari ini biasa. Daripada kita tetap menolak kebenaran, krono kadung gengsi, tapi harus fadhahah, dipermalukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, integritas pertama semata-mata karena Allah, jangan yang lain-lain. Yang kedua, komitmen terima Islam semuanya. Dan itulah maksudnya Islam kafah. Cuma orang itu pengokofat apa. Tapi ternyata sekian dalil mereka tolak. Ada tokoh yang bolak-balik demo kofat apa ke rumah. Terus nyun Kiai Isa mau nanya, Kiai dulu pernah ceramah begini. Mana dalilnya Kiai? Loh, sama tulus sama kan? Kalau sama tulus, tak tunjukkan soki, kamu terima apa? Ya kami terima. Tak kira temenan diterima. Tak ambilkan Sahih Bukhari. Ini loh mas, ini halaman sama ini. Undi di Payono. Ini mas. Terus moro-moro lulus ate pamit. Loh. Si aja pamit sih. Iki mesti diterima orang. Masih berat Kiai. Us. Koyo coro nggak jadi Kiai ini tak kampung. Coro kalau sih jadi ansor tak kampung. Wis ora dadi ansor itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak rahmatullah. Di kita itu ada sesuatu yang wadih wassoreh, ada dari Rasul, dan itu sahih. Hanya karena golongan-golongan itu, akhirnya yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Mbok yo ayo dibuka, fair, terang-terangan, wong kate mate ayo. Kenapa itu terjadi? Tahun 19
23, 24 itu di Hijaz Arab terjadi pemberontakan Wahabi. Karena Wahabi disokong Inggris dan Prancis, menang Wahabi. Raja Syarif Hussein kalah. Setelah Hijaz Arab full dalam kontrol, di bawah kontrol Wahabi bersama Abu Saud, mereka melakukan apa? Dihabisi umat ini. Pokoknya sing rapodo dientek. Ini yang menulis buku yang tak ceritakan ini pendiri Pondok Muhammadiyah Mas Kumambang Gresik, Kiai Muhammad Fakih. Dia menulis kitab An-Nusus Al-Islamiyah fi Raddi ala Madhhabil Wahabiyah, halaman 12 sampai 14. Itu setelah mereka menang full kontrol Arab. Satu, mereka melakukan pembunuhan massal. Pokok dipaksa masuk Wahabi nggak mau, dibunuh. Dan korbannya banyak orang Indonesia yang ketika itu haji. Sebagian juga dibunuh karena nggak mau. Yang kedua, ulama-ulama hafid Quran banyak dibunuh. Yang ketiga, untuk benar-benar menghilangkan jejak Islam yang sebenarnya, ulamanya dibunuh. Kitab-kitab Sahih Bukhari di rumah kiai-kiai ulama-ulama itu, kitab Sahih Muslim, tafsir Ibnu Katsir, itu mereka rampas dan dimusnahkan. Lalu mereka terbitkan Sahih Bukhari baru versi mereka yang sudah banyak tahrif. Teman pengen mlebu swarga berarti sakar kula ati tapi yo nyonyor ning neraka. Menerbitkan kitab baru yang banyak dikurang-kurangi. Nah, dari situlah akhirnya beberapa orang atau ustaz wani lantang ngomong kalau dalile ya mesti kau ngomong hadisku mesti kitab hadis yang dipegang itu sudah hilang. Plus makam para syuhada, makam para ulama, makam para sahabat dengan dalih membersihkan, memurnikan ketauhidan, memerangi kemusyrikan. Makam para ulama itu digusur rata dengan tanah, sehingga setelah itu kitabnya sudah dirubah-rubah. Ulama yang asli dibunuh, makamnya pun diratakan dengan tanah, hilang, memutus mata rantai kesinambungan Islam. Dibikin Islam baru yang kayak begitu-begitu. Korbannya termasuk yang di Indonesia. Untungnya santri-santri Indonesia yang ketika itu di Mekah, kayak Bun Sewu Ki Ahmad Dahlan, Mbah Hashim As'ari, Syekhona Khalil Bangkalan, Yai Munawir Kerapia, termasuk Yai Fakih Mas Kumambang itu tadi, termasuk Mbah Yai Zubir, apanya Mbah Yai Nengun, yang kita ketika itu mondok ke sana, segera pulang ke Indonesia, menyelamatkan kitab-kitab Sahih Bukhari, Muslim yang di sana dimusnahkan. Nah, kalau kepingin Sahih Bukhari utuh, gak dikurang-kurangi, ngajilah dari ulama yang masih punya Sahih Bukhari lawas-lawas itu. Jangan yang cetakan baru-baru, Google. Mari motor bisa, mesti rupa-rupa saya mototan. Kalau kepingin ngaji tafsir Ibnu Katsir utuh asli, ngaji kepada Kerapia atau mana-mana yang masih mengkoleksi tafsir Ibnu Katsir yang umurnya 200 tahun lebih. Nah, dari sana kita tahu akhirnya ternyata memang banyak dalil yang dihilangkan. Yang ini mau kami klarifikasi. Bapak Ibu rahimakumullah, Bukhari nomor 216. Nabi menziarahi 2 makam di Madinah yang ada di dalam kebun kurma, sambil membawa daun kurma, pelepah kurma, ditaruh di atas makam, sambil Nabi berdoa, ya Allah, muka-muka kau ringankan azab mayit ini lantaran daun kurma yang masih basah. Selama daun kurma itu belum kering. Ini Sahih Bukhari. Ada ziarah
Ada mendoakan ahli kubur, ada yang namanya bawa daun atau apa. Kalau nggak melakukan monggo, tapi umat ini jangan dibodohi. Nggak ada dalil, sampai ngapusi saja. Yang benar ada dalil, Nabi melakukan, tapi aku repot beres. Ini dari awal itu integritas itu. Apa adanya, lek ono yo ono, lek gak ono yo gak ono wis. Aja golongan-golongan prosomu NU nyekel kunci di swarga, prosomu Muhammadiyah sing nyekel kunci di swarga. Bukhari 1010 Su'ila Anas hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholati subhi. Anas ditanya, apakah Rasul baca kunut dalam sholat subuh? Anas jawab, na'am ba'da ruku. Iya, bacanya kunut setelah bangun dari ruku. Udah, hadisnya ada, sunnahnya ada, dan sahih. Dikerjakan monggo memang sunnah, nggak dikerjakan monggo memang nggak wajib. Tapi harus fair kepada siswa, pada umat. Ono hadis mas, apa gak ngelakoni sik durung ngapal. Selesai itu. Aja diapusi umat ini. Sampai ikut memperpanjang rentetan dosa waris. Dulu awalnya fulan membuat kebohongan, sampaikan kesabaran, sampai sampaikan kebohongan itu. Ini terus ada yang nggak kunut karena tahu juga hadis itu, karena punya penafsiran lain. Qanata masdarnya kunut, isim fa'ilnya qanit. Kalau jamak qanitun qanitin, itu maknanya bukan berdoa, maknanya berdiri lama dengan khusyuk. Kami melaksanakan hadis itu, tapi tidak dalam bentuk doa Allah mahdini, tapi dalam arti berdiri lama dengan penuh kehusuan. Ya monggo, itu diambil dari ayat wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kamu saat sholat baca Fatihah surat berdiri. Qanitin dengan penuh kunut, apa? Penuh kehusuan, tenang dan berdiri lama. Nah, yang tidak mau Allah mahdini dan dia tahu hadis itu menafsirinya seperti itu. Tapi kita juga boleh menyampaikan jawaban. Qanitin, kunut yang maknanya berdiri lama dengan khusyuk, itu yang terkait dengan waqumu ngadeg. Ngadeg dalam sholat qiyam itu sebelum rukuk untuk baca Fatihah dan surat. Jadi yang dimaksud waqumu lillahi qanitin itu sebelum rukuk suratnya panjang, terus dengan khusyuk dan tenang. Yang hadis Bukhari tadi ba'da ruku. Kalau ba'da ruku itu bukan qiyam namanya, bukan qumu, namanya iktidal. Nah, kalau iktidal, makna kunut dalam iktidal beda dengan makna kunut ketika waqumu lillahi qanitin. Sama ini tidak malah tambah ngadek suwe tambah salah. Halo. Bukhari nomor 1010. Yang tadi maaf mungkin 1001 tadi saya. Bukhari 1010. Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina fatasqina wa natawassalu bi'ammihi ay al-Abbas fasqina. Fasqom. Apa ya Allah? Kelaben tawassul wasilah bi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu on ojin ya Allah. Akhirat Allah aturunake ojin. Ya Allah sak mangkin kaulah nyon ojin boleh. Bi wasilah pamannya Nabi Sidina Abbas. Akhirat ojin boleh. Apa itu? Soal ngomong mati ya. Sampai nggak iso jadi ketua PWNU Jawa Timur, nggak iso jadi kanwil Kemenak Jawa Timur sebelum kursus Madura.
Pak Taufik, tolong di kursus tawassul. Ya Allah, dengan wasilah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mohon kau turunkan hujan. Akhirnya hujan. Ya Allah, dengan wasilah pamannya Nabi Sayyidina Abbas, mau hujan. Akhirnya hujan. Bukhari, jangan abaikan. Perkara nggak melakukan monggo, tapi memusyrikan jangan. Lalu kepada umat bilang nggak ada dalil, ya bohong ada. Ojo nuruti nafsu, turuti kebenaran. Integritas dalam harga ilmuwan. Bukhari nomor 3451. Karena sallallahu alaihi wasallam yajharu bil basmalah. Itu karena itu fi'il madhi pas. Yajharu fi'il mudhari' continuous. Ini tense-nya namanya pas continuous. Pasnya alun-alun. Menerjemah tenses yang pas continuous itu dulu Kanjeng Nabi selalu senantiasa menjahar mengeraskan bacaan basmalah. Monggo aja nggak dilakoni aja madhabmu, tapi kok kepada umat tetap terbuka. Ini loh hadisnya Nabi basmalah dibaca keras. Jangan, aku rotok loro untuk tak lirihai. Monggo. Ini tentang kejujuran. Jangan mendua hati munafik. Bukhari nomor Bukhari juz 2 kalau Fathul Bari halaman 324. Inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah karena ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berzikir dengan suara dikeraskan ba'da jamaah fardu maktubah. Tradisi kayak begitu karena kimpun berdebun sudah ada ala ahdi Nabi di zaman Nabi Muhammad SAW. Bukan barang baru, bukan bid'ah, bukan bid'ah. Dan Pak Mukhtar, hati-hati, barangkali ada pejabat atau ASN di lingkungan Kemenang sing menolak kebenaran begini. Jangan diberi posisi yang memungkinkan dia mempengaruhi umat. Sama ikut dosa, memberi peluang dia menyelewengkan umat. Kasihan umat, mungkin umat karo apa nggih, karo dalil nggih ngono tok ae. Kon buka tafsir dhewe gak iso umat. Kulo apresiasi menawi Pak Mukhtar Wani. Kan macam-macam tak lereng. Macam-macam tak lereng. Pak Mukhlis macam-macam tak lereng itu. Butuhan. Perkara di balik itu ada apa mustahil wis gak urus. Ojo tinggal Pak mustahil. Gak bener lereng. Daripada sama ikut dosa memberi kesempatan dia ikut menyebarkan paham yang itu nabrak hadis Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sahih Muslim nomor 630. Sahih Muslim nomor 630. Apa di situ? Berjamaah Nabi dengan para sahabat. Terus setelah salam Nabi itu tadi pas jamaah itu Nabi dengar ada sahabat yang ucap kabiru alhamdulillah katsiran subhanallah ibu tahu masih. Lalu setelah sholat Nabi nanya, mana qail kalimat akan apa kata? Jom, saya rasa mengucap kalimat ini kata. Siapa yang ucap kabiru itu tadi? Angkat tangan dia. Saya kata, beda pun apa? Beda apa? Ada apa? Ternyata itu ada dua riwayat jawaban Nabi. Riwayat pertama, ra'aitul malaikah yaqtadiruna ayyuha yaktub awalan. Saya melihat malaikat berebut mencatat pahala bacaan kabirun itu. Saking gedenya pahala. Yang riwayat satunya yang itu tadi 630.
Ajibtulah futihat laha abwaabus sama. Saya heran mas, gumun kok gede banget ganjarannya kabir. Saking gede nih, futihat laha abwaabus sama. Gara-gara bacaanmu itu, pintu rahmat, pintu langit langsung dibuka. Dan harus diketahui, namanya sholat itu sowan Allah. Wajjahtu alangkah baiknya sebelum sowan mbok yo membuka pintu dibuka baru sowan. Bacaan untuk membuka pintu itu bacaan kabira walhamdulillahi. Dan hadisnya sahih Muslim. Terakhir tentang sholat, kapan-kapan tak sowan ke sini lagi. Integritas. Kak ini kak mari-mari. Bukhari nomor 4377. Salat Rasul az-zuhra rak'atain wa asra rak'atain wa baina yadayhi anazah. Salat min waraihi al-mar'ah min waraiha al-mar'ah. Faqama wa qama an-nas faja'alu ya'khuduna bi yadi yamsahuna biha wujuhahum. Nabi musafir dengan para sahabat. Karena musafir zuhur asar 2 rakaat, jamak kosong. Usai sholat, Nabi berdiri, sahabat pun ikut berdiri. Nah, apa yang mereka lakukan? Ba'da sholat ini, ba'da jamaah, mereka langsung bergantian meraih tangan Rasul, memegang tangan Rasul. Mereka usapkan ke wajah mereka. Sungkeman mas. Kita kadang kena korban gua apa sungkem apa kejawen. Duduk kejawen ini sahabat aja melakukan. Dulu pernah ada acara manten saya ikut hadir. Mantennya terpapar begini-begini. Nang moro tuani lu ngene. Untung duduk aku moro tuani. Zaman moro tuani alasannya bid'ah atau apa kejar. Ba'da sholat Bukhari 4377 puyar sholat sahabat meraih tangannya kanjeng Nabi yamsahuna biha wujuhahum. Tangan Nabi itu mereka usapkan ke wajah. Makanya di pondok-pondok untuk ngajari adab, di MI ngajari adab, anak-anak turun balik, ibu guru, bapak guru rawuh lebih awal di depan pintu, anak-anak datang. Itu bukan hanya tradisi kejawen, ya itu yang dilakukan sahabat kepada Rasulullah SAW. Nah, terus ini, yang sunnah itu nyium Nabi, kan itu bukan Nabi, ngono ya. Mikirnya ngono ya. Aduh, repot ini. Kalau sahabat mencium tangannya Nabi, kita yang gak ketemu Nabi, ya cium tangan orang-orang yang mewarisi ilmunya kanjeng Nabi itu. Sahabat mencium Rasulullah, kita mencium ahli warisnya Rasulullah. Apa salahnya? Terus saiki, bid'ah, salaman mari sholat bid'ah, sungkeman bid'ah. Orang awam belum sakno, sekarang apa-apa, bingung toh. Cung, lapo gak sholat subuh, bingung. Datang sekolah nyanten guru sing kondo rasa kuno, nyanten guru kondo kuno. Kulo nuruti niki salah, kulo ngelakoni niki salah, wis mending ra sholat, tambah konyol bisa. Monggo. Fair apa adanya, jujur apa adanya, sebagai modal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada jaim-jaim, jangan ada modus-modus, wis wayahe matek mampu lemah dhewe iki. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin.
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan kumpullah kamu dengan orang yang jujur-jujur itu. Jujur ini hadisnya ono jujur. Ini hadisnya ono kalau nggak jujur, aja dikumpuli. Perkara sampai ukur organisasi apa di Merauke, karena di sana nggak begitu ada jamaah Aisyah, yang ada musliman. Akhirnya kader Aisyah dari Jawa di sana menjadi sekretaris muslimah. Itu kan lahan perjuangan mau. Yang penting akidah tetap sesuai dengan Quran Sunnah. Teng Lombok Utara, nah ini enten saya konferensi cabang NU Lombok Utara dibuka oleh ketua cabang Muhammadiyah. Karena dia kebetulan jadi bupati. Jadi bupati berangkat dari PKB. Dia ketua PKB. Sopo kamu ini gimana? Politiknya dia ketua PKB, dan karena memimpin PKB menghantar dia, partainya kursinya banyak, nyalon bupati menang, tapi hari-hari perjuangan keumatan dia jadi ketua cabang Muhammadiyah. Katanya bosan menang. Wes silahkan saling memimpin. Kenapa kamu umat dewi? Pun niki mawon mugi-mugi kalau ngapunten leng larani mana panjenengan. Tapi sulit juga. Memberi terapi obat yang tidak pahit itu juga sulit. Bergantung panjenengan, pengen waras, pahit-pahit yang lekan pengen waras akidah, pengen waras pola pikir, pengen waras noto ini integritas. Jadi sampean pengen gak waras, obat tuh pahit ya sawat nih dokter ngono. Tapi ya sematek mereka. Saya kira demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma innana 'abiduk wa abna'u 'abidik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'u nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib 'indak an taj'ala al-Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa addaita wa la aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hajatid dunya wal akhirah hiya laka ridwan wa lana salah illa qadaita ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hadirin, nggak usah ragu mengamini doa saya. Itu riwayat Imam Tirmidzi dan itu biasa dibaca oleh Ibnu Taimiyah. Allahumma inna na'budu wa na'budu dan seterusnya. Barangkali sama nggak gelem Marzuki, gelem Ibnu Taimiyah, itu biasa dibaca Ibnu Taimiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, demikian tadi pembinaan yang disampaikan oleh Romo Haji Marzuki Mustamar. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menjadi pencerahan untuk kita semua sebagai ASN Kantor Kementerian Agama Kota Malang, sehingga dapat meningkatkan kinerja kita, menjadi ladang dakwah kita, layanan kita kepada umat, yang akhirnya nanti menjadi catatan amal soleh dan solehah kita yang akan bermanfaat di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Hadirin sekalian yang kami hormati, doa telah dibacakan dan kini kita telah sampai pada akhir acara. Untuk itu saya selaku pemandu acara dari Aula Kantor Kementerian Agama